Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama Salang Aku Sumah di acara Humas DPD PKS Kabupaten Sumedang. Hari ini saya bersama dengan bisa diperkenalkan namanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Gustiawan sebagai Kabid Humas DPD PKS Sumedang Oke, siap. untuk periode saat ini. Siap. Ya, hari ini kita bersama dengan Adeni dari Humas di DPD PKS Kabupaten Sumedang. Kita akan bercerita tentang bagaimana PKS di Sumedang. Pertama, sejak kapan bergabung dengan PKS dan bagaimana perjalanan di PKS? Untuk saya pribadi, saya tergabung di PKS sejak tahun 2008. 2008. 2005 akhir. Sangat senior berarti ya. Ya. 2005 akhir kenal PKS dan aktif secara kepartaian di awal tahun 2008. Saat itu menjelang agenda Pileg tahun 2009. Itu awal mula keaktifan saya di PKS. Oke. Kalau 2005 itu berarti sebagai anggota biasa. Waktu itu masih tercatat sebagai mahasiswa Mahasiswa di Bandung. Kenal dengan penggerak atau aktivis PKS di kampus sehingga ikut terlibat kegiatan kampus seperti itu. Oke. Kalau KTA sejak tahun berapa? Nah, kalau KTA mungkin sejak di tahun 2009 lah. Oke. Mulai ber-KTA PKS. Oke. Terus untuk struktural masuk gak? Atau awalnya memang anggota tiba-tiba jadi caleg semacamnya atau berawal dari struktur dulu, Pak? Kalau jenjang kepengurusan di awal tahun 2008 lah masuk sebagai pengurus DPC PKS PASE. PASE, oke. Sebagai Waktu itu sebagai kaderisasi. bagian kaderisasi. Ya. Kaderisasi di DPC PKS PASE. Oke. Kemudian menjadi Kordapil. Wih, oke. Kordapil Dapil 3 dalam rangka Pileg. menghadapi Pileg. Oke. Seperti itu. Kok boleh dijelaskan, mungkin teman-teman belum tahu Kordapil itu apa? Kordapil itu yang membawahi para ketua DPC di masing-masing dapil daerah pemilihan. Oke. Seperti itu. Berarti setelah Kordapil itu berapa tahun menjabat sebagai Kordapil untuk Dapil 3 berarti ya? Kalau tidak salah ingat, saya menjabat sebagai Kordapil 2 periode. Wih, luar biasa. 2 periode ya. Kemudian sampai sekarang apa lagi ya kegiatan aktif di partai selain menjadi anggota dewan? Setelah Kordapil itu, Pak. Setelah Kordapil, kemudian naik tingkat menjadi Sekretaris Bidang Humas. Oh, di DPD. DPD PKS ya. Oke, siap. Dulu ketua bidangnya membawa saya atau mengajak saya menjadi sekretaris beliau. Di saat itu ikut terlibat di DPD PKS sebagai humas, sekretaris dulu awalnya. Nah, kemudian tidak lama setelah sekian 1 periode lebih lah gitu ya. Kemudian diangkat, diamanahi menjadi ketua bidang humas. Seperti itu. Hingga sekarang mungkin berarti ya? Ya, sampai saat ini hingga kepengurusan tahun depan berakhir. Oke. Gitu. Jadi masih untuk ketua bidang humasnya masih tetap berlanjut berarti ya? Iya, sampai periode pengurusan sampai berakhir tahun depan 2025. Oke, siap. Terkait ini kenapa PKS kan partai itu banyak, dari mungkin 2005 ke bawah semakin banyak, kemudian juga 2005 ke atas juga semakin banyak. Kenapa PKS dan juga emang bedanya dengan partai yang lain apa? Dulu PKS itu sangat identik, sangat terkenal dengan bakti sosialnya, ya, pengobatan gratis, terus berbagai hal lah, ya, bantuan ke bencana itu sangat booming, sangat terkenal, apalagi mahasiswa, apalagi para pemuda yang cukup intens mengikuti kegiatan atau berita-berita di televisi, pasti sangat mengetahui bagaimana kontribusi PKS di tempat bencana. Seperti dari tersebut saya menjadi tertarik gitu ya. Tambah juga diajak teman
untuk ikut untuk berkegiatan di PKS. Jadi klop aja gitu ya. Antara ajakan dari teman dengan hati nurani. Ya, Oke. jadi nyambung tuh. Seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara bencana, bicara pelayan masyarakat, partai yang lain juga ada. Tapi istimewanya apa PKS? Coba Kang Langga lihat ya. Dari periode dulu yang paling aktif tuh PKS. Mohon maaf untuk partai lain belum terlihat saat itu. Tapi saat ini memang banyak Oke. berlomba, masing-masing partai ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka peduli. Tapi saat dulu-dulu yang paling terkenal bahkan image-nya itu melekat sekali, partai yang turun yang paling cepat, yang paling pertama terjun ke tempat bencana itu PKS. Wih, luar biasa. Dan yang paling sangat terkenal itu ketika bencana banjir Jakarta. Wah, itu sangat terlihat sekali bagaimana PKS aktif membantu masyarakat yang di pengungsian terutama. Oke, luar biasa sekali ya untuk PKS, istimewa. Terus ini ya, terkait dengan PKS kan masih kategori partai baru ya, walaupun memang secara usia udah sangat senior. 98 mungkin ya? 97? 99. Untuk di Sumedang sendiri ya, bagaimana bagaimana ceritanya ada PKS di Sumedang itu ya? Nah, ya, kalau disebut partai baru juga tidak ya. Sekarang PKS sudah sekian puluh tahun ya sudah berdiri, tentu menjadi partai yang sudah dewasa tentunya. Ya, PKS memang berawal dari aktivis kampus 99 deklarasi PKS, PK bahkan waktu itu masih PK. Di Sumedang pun ada kepengurusan PK yang yang di dropping dari kampus-kampus. Oke. Dulu 2009 PKS diketuai oleh Bapak Jadi Ambara. Komaruzaman. Eriknya. Erik. Dulu Bapak Erik Komaruzaman sebagai ketua DPD pertama kali PK di Sumedang. Lanjut juga dilanjutkan oleh Bapak Didi Ambara kalau tidak salah ya. Nah, seperti itu. Itu memang ditempatkan atau ditugaskan dari provinsi. Jadi Pak Erik orang mana ke Sumedangkan untuk memperluas jaringan PKS Sumedang. Oke. Itu. Berarti berarti sudah berapa kali kepengurusan berarti ya? Ada Pak Erik, ada Pak Baruna, ada Pak Didi Ambara, ada Pak Ridwan Solihin, ada Pak Yana Flandriana sampai saat ini. Jadi sudah ada berapa ketua ya? 6 ya. 6 ketua yang mengetuai PKS, PK dan PKS di Sumedang. Oke, luar biasa. Seperti itu. Jadi sudah sangat dewasa berarti ya, sangat matang. Insya Allah PKS sudah semakin matang. Oke, luar biasa. Teman-teman mohon maaf ya kalau ada sedikit noise karena sekarang kita ada di game, sedang ada acara halal bihalal. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang masuk. Ini ya tentang perolehan kursi. Setahu bagaimana tingkat popularitas dan juga suara PKS dari mulai masuk di PKS Sumedang hingga sekarang Tadi ya sesuai dengan umur PKS, usia PKS semakin dewasa, PKS semakin diterima masyarakat, terlihat dari perolehan kursi dan suara. Ya, dulu pertama kali PK di Sumedang itu ada 1 kursi. Hanya satu kursi. Satu kursi. Ya, bertambah menjadi 4 kursi. Oke. Ya, terus bertambah lagi saat ini 7 kursi. Luar biasa. Pertama yang luar biasa, baik kursi maupun suara. Bahkan untuk suara PKS saat ini sudah bertambah hampir 20 ribuan. 20 ribuan suara. Saat ini di 80 sekian ribu suara PKS di Sumedang. Menunjukkan bahwa PKS semakin diterima oleh masyarakat Sumedang. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Jadi
dengan semakin adanya 5 tahun sekali itu jumlah perolehan bukan berkurang tapi bertambah berarti ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ini ya untuk PKS khususnya di DPRD ya, di wilayah legislatif, apa yang sedang diperjuangkan oleh PKS? Untuk peran kita para anggota fraksi di DPRD Sumedang, fraksi PKS, alhamdulillah sudah sangat luar biasa gitu ya. Walaupun terkadang memang masyarakat tidak banyak mengetahui peran serta atau peran aktif fraksi di DPRD. Perlu disampaikan bahwa anggota fraksi PKS itu sangat aktif, bahkan memperjuangkan berbagai perda yang berimplikasi, yang berdampak positif ke masyarakat. Contoh saja, PKS pernah mendorong perda tentang kesehatan gratis. Ya. Diulang nggak? Perda tentang kesehatan gratis. Kesehatan gratis, Ya. oke. Masyarakat Sumedang dulu itu gratis siapapun untuk berobat di puskesmas. Luar biasa. Tidak bayar. Memang berakhir ketika JKN diterapkan. Ya, jadi aturan pusat bahwa tidak ada lagi gratis di puskesmas. Hanya yang memiliki jam kesmas saja atau yang memiliki BPJS saja, ya. Ini dicabut karena memang ada aturan di atasnya. Itu. Dulu PKS aktif bahkan mendorong supaya masyarakat Sumedang bisa gratis berobat di puskesmas gitu. Dan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Selain kesehatan gratis, apalagi itu, Pak? Bidang keagamaan ada Perda Pondok Pesantren. Kita pun PKS sebagai partai Islam, ya, itu mendorong optimal supaya Perda pesantren bisa diterapkan dan dilaksanakan. Oke, Gitu. luar biasa. Juga Perda tentang perlindungan anak. Perlindungan anak. Ya, dan peran keluarga. Ya, PKS sangat concern di anak dan keluarga. Kenapa? Karena memang dari sanalah generasi bangsa ini lahir dan tumbuh. Ya, bagaimana Indonesia bisa maju berkembang ketika anak atau generasi mudanya tidak dilindungi, gitu ya. Apalagi dengan kondisi saat ini yang sangat meresahkan, gitu ya, yang luar biasa, pergaulan yang cukup mengkhawatirkan orang tua. Nah, kita PKS concern di situ. Bagaimana caranya anak-anak, orang ibu, keluarga itu bisa dilindungi, bisa dijaga supaya bisa berkembang dengan baik seperti itu. Oke, siapa? Ini ya, ada lagi ya? Masih banyak. Waduh, luar Masih banyak. biasa. Bagaimana PKS mendorong tunjangan pegawai honorer, gitu ya, dan guru ngaji itu ada, ya. Kita mengetahui bagaimana kontribusi para guru honorer. Mereka luar biasa. Bahkan dengan tanpa gaji mereka bisa mau gitu ya, aktif mengajar dengan maksimal, optimal gitu ya. Saya pikir sangat wajar ketika pemerintah memikirkan dapur mereka, ya. Makanya PKS ikut terlibat aktif dalam meningkatkan tunjangan pegawai honorer dan guru madrasah. Seperti itu. Juga peningkatan honor untuk perangkat desa. Oh, luar biasa. DPD yang saat ini diperjuangkan adalah untuk Linmas, RT dan RW. Sekarang itu sedang diperjuangkan itu, Pak? Diperjuangkan. Kita berharap bahwa kesejahteraan mereka bisa meningkat. Ya, perangkat desa, BPD, Linmas, RT, RW, mereka langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya, sangat wajar, sangat layak ketika mereka diperhatikan pendapatannya. Kasihan lah, ya, kerja 24 jam, bahkan mereka tidak bisa istirahat. Ketika ada warga yang butuh, mereka harus siap, gitu. Seperti itu.
Oke, selanjutnya apa lagi ya? Yang diperjuangkan, Nak? Yang paling saat ini terasa gitu ya, PKS itu memperjuangkan status para guru honorer supaya diakui oleh Pemda. Ya, guru honorer yang sekian banyaknya gitu ya, kita dorong, kita advokasi, kita perjuangkan supaya diakui oleh Pemda menjadi pegawai P3K, ya, sehingga mereka bisa lebih fokus, lebih semangat dalam mendidik generasi bangsa ini. Itu mungkin. Dan masih banyak yang lainnya yang diperjuangkan oleh fraksi PKS seperti itu. Siap, luar biasa. Terus ini ya, terkait dengan pilkada. Kita kan bukan hanya concern tentang pileg, tapi juga pilkada. Nah ini untuk pilkada sendiri ya, dari mulai awal adanya PK hingga sekarang, bagaimana sikap PKS dengan pilkada khususnya untuk di Sumedang? Ya. Untuk pilkada, memang PKS nantiasa terlibat aktif, gitu ya. Baik mendukung maupun mengusung. Ya. Kita pernah mengusung kader terbaik kita, PKS, itu Bapak Ridwan Solihin. Ya. Saat itu berpasangan dengan PKS pernah terlibat aktif dalam mengusung kader terbaiknya. Ya. Pak Ridwan Solihin itu berpasangan dengan Pak Didi Jamhir gitu ya. Walaupun memang belum Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin Sumedang seperti itu. Terakhir kemarin juga PKS mengusung Pak Eka berpasangan dengan Pak Agung Anugrah. Ya, seperti itu. Jadi setiap momen pilkada PKS selalu terlibat aktif dalam kontestasi pilkada Sumedang. Terkait dengan pilkada 2024, apa sikap PKS sekarang? Nah, untuk pilkada saat ini, ya, yang akan kita laksanakan di bulan November ini, tentu PKS saat ini sedang melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai yang ada. Seperti itu. Kita aktif menjalin komunikasi dengan semua partai, dengan semua tokoh-tokoh Sumedang yang saat ini sudah mulai bermunculan nama-namanya gitu ya. Kita aktif untuk mencari kesamaan visi, misi gitu ya. Kesamaan kesamaan tujuan gitu dalam membangun Sumedang ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan calon atau koalisi yang baik, yang terbaik, sama-sama berjuang bangun Sumedang. Tentu sebagai partai politik yang sudah cukup berpengalaman, sudah lama berkiprah di politik, kami PKS tentu mendorong kader terbaik kita. Ya, ada beberapa nama memang yang sudah disiapkan oleh DPD PKS untuk dimunculkan supaya bisa menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya ke pasangan yang nanti akan dimunculkan seperti itu. Oke. Terakhir, apa pesan kepada mungkin untuk PKS, mungkin juga untuk pilkada sekarang, kemudian juga atau mungkin juga untuk PKS di esok hari, apa yang ingin sampaikan? Suara PKS hasil pileg kemarin itu melonjak drastis, baik suara maupun kursinya. Tentu ini menjadi tanggung jawab besar bagi kami PKS, bagi kita pengurus, baik di tingkat ranting, ya, di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan ke atas, itu menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Harus bisa menjaga kepercayaan yang disampaikan masyarakat dengan memilih kita PKS gitu. Fraksi terutama ya, mudah-mudahan insya Allah akan terus berjuang memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Juga harapannya hasil pilkada nanti ya PKS bisa menjadi
bupati atau wakil bupati yang mempunyai kekuatan untuk bisa membangun Sumedang ke arah yang lebih baik. Oke. Itu mungkin harapan kami, ya. Juga PKS Sumedang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada masyarakat Sumedang yang telah menjatuhkan pilihan, kepercayaan, amanahnya kepada kami PKS dengan mencoblos PKS kemarin di TPS di Pileg 2023 kemarin, 24 kemarin. Oke, siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk momen sekarang mungkin kita tutup. Teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.